selamat pagi buat anak-anak semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan bagikan video materi pembelajaran untuk anak-anak semua. Selamat menyaksikan video. Analisis keuangan pada sistem informasi geografis terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Kita mulai dari komponen utama sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis berasal dari bahasa Inggris Geographic Information System yang disingkat dengan GIS. Adalah sistem informasi sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi berreferensi geografis. Misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dan sebuah database. Para praktisi juga memasukkan orang yang membangun dan mengoperasikannya dan data sebagai bagian dari sistem ini. Seperti pada gambar, mulai dari adanya data, software, hardware, dan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, inventarisasi sumber daya alam. Secara sederhana, manfaat sistem informasi geografi dalam data kekayaan sumber daya alaminya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui proses persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang-barang tambang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan kawasan lahan kritis. Yang kedua, kawasan hutan yang masih baik dan hutan yang sudah rusak. Yang ketiga, kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang selanjutnya, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. Dan terakhir, rehabilitasi dan konservasi lahan. Menurut WHO, sistem informasi geografis dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan antara lain. Yang pertama, menentukan distribusi geografis penyakit. Yang kedua, analisis tren spasial dan temporal. Yang ketiga, pemetaan populasi beresiko. Yang keempat, stratifikasi faktor resiko. Yang kelima, penilaian distribusi sumber daya. Yang keenam, perencanaan dan penentuan intervensi. Yang ketujuh, monitoring penyakit. Pemanfaatan sistem informasi geografis dalam bidang kesehatan masyarakat berdasarkan analisis CDC. Yang pertama, memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Yang kedua, mendiagnosis dan menginvestigasi masalah serta risiko kesehatan di masyarakat. Yang ketiga, menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan. Yang keempat, membangun dan menggerakkan hubungan kerjasama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan. Yang kelima, membangun kebijakan dan rencana dan mendukung usaha individu maupun masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Yang keenam, membangun perangkat hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan masyarakat. Yang ketujuh, menghubungkan individu yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan tersebut jika belum tersedia. 8. Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dan ahli kesehatan masyarakat yang berkompeten di bidangnya. Yang kesembilan, mengevaluasi efektivitas, kemudahan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang kesepuluh, penelitian untuk menciptakan penemuan baru dan inovasi dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan di masyarakat. Menurut Ika Irmawati pada tahun 2005, ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO diantaranya: yang pertama, penyediaan air minum. Yang kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga, pembuangan sampah padat. Yang keempat, pengendalian vektor. Yang kelima, pencegahan dan pengendalian perencanaan tata tanah oleh ekskreta manusia. Yang selanjutnya, yang ketujuh, higienis makanan termasuk higienis susu. Yang kedelapan, pengendalian pencemaran udara. Yang selanjutnya, pengendalian radiasi. Yang kesepuluh, kesehatan kerja. Yang kesebelas, pengendalian kebisingan. Yang kedua belas,
perumahan dan permukiman, yang selanjutnya aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, yang selanjutnya perencanaan daerah dan perkotaan, yang selanjutnya pencegahan kecelakaan, yang selanjutnya rekreasi umum dan pariwisata, yang selanjutnya tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk, dan yang terakhir tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup kesehatan lingkungan ada 8 poin. Yang pertama, penyehatan air dan udara. Yang kedua, pengamanan limbah padat atau sampah. Yang ketiga, pengamanan limbah cair. Yang keempat, pengamanan limbah gas. Yang kelima, pengamanan radiasi. Yang keenam, pengamanan kebisingan. Yang ketujuh, pengamanan vektor penyakit. Yang terakhir kedelapan, penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Analisis keruangan pada sistem informasi geografis. Yang pertama, adanya struktur. Struktur keruangan berkenaan dengan elemen-elemen pembentuk ruang. Yang kedua, adanya pola. Keruangan berkenaan dengan distribusi elemen-elemen pembentuk ruang. Yang ketiga, proses, yaitu keruangan yang berkenaan dengan perubahan elemen-elemen pembentuk ruang dan dana ruang. Beberapa konten sistem informasi geografis seperti yang pertama, lokasi spasial, transfer informasi posisi objek ruang angkasa dengan bantuan sistem koordinat ruang. Teori transformasi proyek adalah fondasi representasi objek spasial. Yang kedua, distribusi spasial yang serupa mengelompokkan informasi posisi termasuk distribusi, tren, kontras, dan lain-lain. Yang selanjutnya ketiga, bentuk spasial, bentuk geometris dari objek spasial. Yang keempat, ruang spasial, derajat mendekati objek ruang angkasa. Yang kelima, hubungan spasial, hubungan antara objek spasial termasuk topologi, orientasi, kesamaan, dan lain-lain. Manfaat analisis spasial dalam pengelolaan data sistem informasi geografi. Yang pertama, membuat, memilih, memetakan, dan menganalisis data raster berbasis sel. Yang kedua, melaksanakan analisis data vektor dan raster yang terintegrasi. Yang ketiga, mendapatkan informasi baru dari data yang sudah ada. Yang keempat, memilih informasi dari beberapa layer data. Yang kelima, mengidentifikasikan sumber data raster dengan data vektor. Sebagai contoh, peta hasil penelitian dengan sistem informasi geografis. Ini peta zona tingkat kerawanan resiko demam berdarah dangers di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Tadi anak-anak semua telah menyaksikan video materi pembelajaran. Seperti biasa, saya mau dari anak-anak semua membuat ringkasan minimal 2 halaman dari materi pembelajaran yang telah saya bagikan tadi. Dan jangan lupa untuk mengirimnya ke dalam Google Classroom. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.